Apakah kebangkitan Yesus itu memberi pengaruh kepada kehidupan kita? Dan pengaruh itu adalah pengaruh yang baik, supaya mereka yang hilang itu kemudian ditemukan kembali. Itu pertanyaan gampang dijawab, saudara. Tapi apakah serius kita melakukannya? Belum tentu. Mari shalom. Lebih kuat shalom. Ada sukacita. Di luar juga aman. Embun aman. Yakin. Saya tanda saudara-saudara pun keyakinan. Baik, saya bertanya ketika saya berkhotbah. Dan pertanyaan ini saya kira baik untuk kita sekalian. Karena yang pertama, kedua saudara boleh jawab. Pertanyaannya gampang-gampang, tapi yang ketiga tidak usah jawab. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Benar-benar percaya. Kedua, apakah saudara percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus? Yakin. Berarti kebangkitan itu ada dan saudara meyakininya. Amin. Oke, ketiga, lalu apakah kebangkitan Yesus telah membaharui dan merubah hidupmu? Itu yang tidak usah jawab. Itu yang perlu direnungkan saja. Apakah kebangkitan Yesus itu memberi pengaruh kepada kehidupan kita? Dan pengaruh itu adalah pengaruh yang baik, supaya mereka yang hilang itu kemudian ditemukan kembali. Itu pertanyaan gampang dijawab, saudara. Tapi apakah serius kita melakukannya? Belum tentu. Lalu apakah perayaan-perayaan Paskah dan kebangkitan Kristus itu memberi pengaruh positif pada hidup kita? Kalau dia tidak memberi pengaruh apa-apa, yang hilang akan tetap hilang. Dia tidak akan pernah ditemukan kembali. Saudara-saudara, kita menjalani masa Covid cukup lama, hampir 3 tahun tidak ada perayaan. Tahun ini perayaan banyak di mana-mana. Anak-anak dong pawe, mantap tuh. Ada yang peran jadi Yesus. Ada yang jadi prajurit. Yang prajurit dan penjahat itu tidak pakai latihan. Dong menjiwai sekali itu peran itu. Saya tidak tahu mereka sudah ditemukan kembali atau belum. Ini pemuda-pemuda rayon berapa? Rayon 3 kan? K3T ini. Ini rayon berapa? Teritori 3 K3T. Saudara main drama kok. Ada sempat jadi penjahat, sempat jadi serdadu, belum pernah kok. Sudah ditemukan kembali. Tagal peran mabok ini yang dong mabok betul-betul. Dan sampai hari ini dong masih mabok juga. Betul. Itu pemuda dong ada di sini. Itu yang dari jemaat mana? Nah ini nih yang harus ditemukan kembali. Sebab kalau tidak bermasalah, saudara-saudara, itu bukan saja bagi pemuda, bagi kita para pendeta, bagi orang tua, bagi semua orang yang bekerja di gereja. Apakah kita benar-benar telah ditemukan? Itu bagian pertama untuk kita renungkan. Kedua, saudara, seberapa mahalnya satu jiwa yang ditemukan kembali? Depo harga seberapa mahal? Saya ingat satu kisah dalam kitab, dalam Injil Markus. Ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, berjumpa dengan satu orang yang kerasukan roh jahat, legion. Kalau dia kerasukan roh jahat, yang legion itu berarti roh jahat kira-kira ada 6.000 roh jahat. Saudara bayangkan kita pun teman majelis yang hanya satu roh jahat di depo otak, kita pusing. Ini 6.000. Itu orang itu jahat bagi orang lain dan juga jahat bagi dirinya sendiri. Waktu Yesus baru turun dari perahu itu, roh jahat ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Saya Yesus, anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat ini mengenal Yesus, mengenal nama Yesus. Refleksinya ringan. Kalau saudara baru mengenal nama Yesus, belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama Yesus dan ketakutan terhadapnya. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Di sini ada yang ada babi di rumah? Ada beberapa ekor kok? Bagi dong. Nah, saya lihat saudara tidak berani bagi saya. Nah, terus Yesus biarkan. Ketika roh jahat itu meminta supaya mereka keluar ke babi-babi itu, Tuhan Yesus biarkan. Matilah babi-babi itu. 2.000 ekor babi mati. Para penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung, datang marah dan usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan babi-babi itu mati dan orang-orang itu kehilangan pekerjaan? Jawabannya ringan juga, saudara. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Itu berarti tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma tidak ada di sana. Sate babi juga tidak. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor.
Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa. Nah, sekarang coba kali, kalau babi 1 ekor 2 juta. Itu babi su agak remaja toh, kalau dia masih anak-anak kan dia 1 juta, 1.250.000. Kalau sudah 2 juta berarti babi. Kalau babi 1 ekor 2 juta, maka 2.000 ekor harga itu babi berapa? 2.000 kalau 2 juta kali 2 juta? 2.000 kali 2 juta? Omong! Ini yang sekolah jam berapa dong ini? 2.000 kali 2 juta susah jawab. 2.000 kali 2 juta? Berapa? 4M harga 1 orang gila itu di hadapan Yesus waktu itu. Jadi kalau ada terhilang yang didapatkan kembali. Kalau pakai bilangan, pakai waktu itu, kalau 1 ekor 2 juta ada 4M. Waktu itu. Pertanyaan lebihnya adalah, dan siapakah orang gila itu? Siapakah orang gila itu? Ya, orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu. Orang gila itu kemungkinan besar adalah istrimu. Orang gila itu kemungkinan besar anak-anakmu. Orang gila itu kemungkinan besar mertuamu. Kenapa? Saya pakai contoh ini di mana-mana. Saudara tahu, ada ibu-ibu itu dia cantik-cantik tapi pergi ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Mama, pun cantik lai, teh bapa." Waktu pas bilang teh bapa cuma teh, tahu sendiri teh. Ini tanda apa? Di sini ada yang pernah bikin begini? Ada kok tidak? Itu ibu ada di sini. Nah dia pakai baju warna. Saudara tahu? Nah itu dong, itu yang harus ditemukan kembali. Kalau tidak mereka hilang terus. Saudara-saudara, hal itu serius. Kenapa saudara-saudara? Karena kita pikir jiwa-jiwa yang terhilang itu ada jauh di sana. Tapi kemungkinan jiwa-jiwa itu ada di sekitar kita juga. Amin kok. Saya mau tanya, ini kasat mata, kenapa yang ikut KKR malam hari ini di sini ini lebih banyak mama-mama? Ini mama janda semua. Yang ini dong mama-mama janda semua. Atau tidak? Tidak. Teh bapak. Setahu bapak begitu, kenapa ambil resiko? Ya saudara-saudara, hal ini serius saudara-saudara, karena kita pikir yang jiwa-jiwa yang terhilang itu ada jauh di sana. Jiwa-jiwa ini berharga. Saya ingat lagu-lagu dulu ini menarik. Engkau cari intankah untuk saudara tidak tahu lagu ini? Nah kenapa suruh saya solo? Engkau cari intankah untuk mahkota. Terus kau saya dengar. Ingat di kubangan pun ada intan. Mari berikan jawaban. Intan, intan dan permai. Apa itu? Jiwa-jiwa. Biar untuk mahkota. Saya dengar yang menyanyi ini yang orang tua, anak muda dong tidak menyanyi. Kamu maksud apa dengan kami yang tua-tua? Anak muda dong lagu begini dong tidak menyanyi, tapi kalau yang wongkong itu dong menyanyi. Kamu mau apa? Ya, saudara-saudara, pasti kita bertanya di sekitar ini, kenapa jiwa-jiwa itu terhilang? Saudara boleh jawab, satu anak muda duluan. Kenapa banyak jiwa itu melarikan diri dari Tuhan Yesus? Kenapa? Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda. Kenapa banyak jiwa itu lari dari Tuhan Yesus? Pergaulan. Apa saja, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa ada banyak hal mempengaruhi kita untuk melarikan diri dan terhilang dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kita manusia seringkali ditempatkan pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada waktu di mana kita mau dan Tuhan mau. Ada waktu kita mau, Tuhan mau. Pernah alami? Waktu kita mau sesuatu dan Tuhan setuju dengan itu. Pernah alami?
Itu perasaan seperti apa? Senang kan? Bahagia kan? Kepingin bersaksi di mana-mana. Tapi ada kondisi kedua di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara merindukan sesuatu, tapi Tuhan tidak memberi jawab hingga hari ini. Pernah alami? Lalu perasaan saudara seperti apa? Saudara marah, saudara kecewa, saudara banding-banding. Kadang-kadang saudara malas dan mau berhenti berdoa. Saudara bilang, kok sama, kita berdoa-berdoa juga sama. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kita berdoa-berdoa juga sama. Itu Pak, di sebelah sana dia tidak tahu berdoa. Padahal tiap hari ganti oto. Great. Waktu kita mau, Tuhan tidak mau, kita Saudara pernah kecewa? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka kecewa. Tapi saya mau kasih saudara, kecewa iyalah. Boleh ikut anak-anak. Kecewa iyalah. Omong. Kecewa iyalah. Karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap pada manusia akan bertemu dengan satu kata, yaitu apa coba? Kecewa. Jadi sebenarnya saudara bukan kecewa dengan Tuhan juga sebenarnya, karena saudara punya keinginan sebagai manusia itu Tuhan tidak mau setuju dengan saudara. Tapi ada kondisi ketiga, kondisi di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami Tuhan mau sesuatu dan kita tidak mau? Pernah? Misalnya ada dua orang bamarah. Di sini ada yang bamarah kok. Dia majelis ko jemaat. Majelis ko jemaat atau majelis jemaat. Nah, karena dua orang bamarah ini kan Tuhan mau yang kamu dua harus berdamai, kamu dua harus saling mengampuni. Waktu Tuhan suruh kita mengampuni, tapi kita perhatikan belum rela untuk itu. Mau ampuni dia, tapi setiap kali ingat dia pun kata-kata. Pernah alami kok? Saudara pun perasaan tertekan kan? Kalau Tuhan mau dan kita tidak mau, kita merasa sangat tertekan. Padahal kalau mau mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Tidak boleh mengampuni tanpa berdamai, tidak boleh berdamai tanpa mengampuni. Karena kalau Tuhan mau kita mengampuni, dua-dua berjalan bersama-sama, mengampuni dan Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Orang yang mau mengampuni tapi tidak berdamai itu dia selalu omong ini kalimat, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa, kita sutua-tua ini. Mau datang di rumah ada, mau datang di rumah ada, tapi untuk saya yang pergi maaf. Pernah dengar itu kalimat? Yang omong itu ada di sini. Itu yang fam apa? Dia mau mengampuni tapi tidak mau ada yang sebaliknya, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil dong. Anak kecil dong kalau main kelereng, kalau dua bertengkar berkelahi, dia pun bapak datang, damai. Nah anak kecil kalau damai kan biasa pakai sorong tangan toh, damai. Cium. Ini lupus saudara. Besok-besok yang kau ada masalah bukan kelereng yang bantu, lupus saudara yang bantu. Ayo cium dia. Itu dia cium tuh kayak di sekitar BTN sini ada jemaat di sini. Nah dia rayon berapa? Nah itu. Ini hal-hal saudara yang tanpa sadar kita perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Nah saudara lihat konteks daripada pembacaan itu sebelum. Ada dua murid yang sesungguhnya terhilang, dua-dua itu menangis. Satu dia pun nama. Kenapa kamu lihat beta tapi tidak jawab? Ada dua murid Tuhan Yesus yang menangis. Satu dia pun nama. Siapa? Petrus. Satu dia pun nama. Yudas. Woi mantap. Nama siapa kawan? Mantap. Yudas menangis. Kenapa Yudas menangis? Karena dia kira apa yang dia pikirkan itu sama dengan yang Tuhan Yesus pikirkan. Yudas pikir kalau semakin cepat dia menyerahkan Tuhan Yesus, maka segera Tuhan akan bikin sebuah revolusi besar. Kemungkinan besar dia dapat jabatan dari revolusi itu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus pikirkan. Dia menangis. Tapi tangisan dia tidak membawa dia datang kembali kepada Yesus. Ada masalah dan orang tidak mau datang kembali kepada Yesus. Mereka memilih semakin jauh dari Tuhan Yesus. Ada masalah, tapi tidak bawa diri datang kepada. Di sekitar sini ada yang masalah dan tetangga ada, dan kakak-kakak
Adik-adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Nah, bapak mantu dari mana? Lasi. Kita ini menikah dari siapa, tapi bapak mantu mesti lasi kan? Atau di sekitar BTN ini ada yang masalah dengan petugas koperasi? Ada. Itu koperasi harian atau mingguan? Nanti saya kasih orang tidak usah datang lagi. Ada orang punya masalah tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang terhilang. Petrus menangis. Kenapa Petrus menangis? Karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Itu yang membuat dia menangis. Kan hanya pertanyaan, apakah engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret ini? Menurut saudara Petrus bisa jawab atau tidak? Tapi itu yang dia tidak lakukan. Itu yang membuat dia menyangkal. Dalam konteks menyangkal Petrus ada 3 hal yang terjadi untuk kita nilai. Kita jangan-jangan adalah terhilang dari hal-hal ini. 1, Petrus baru beberapa jam lalu katakan, Yesus, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, dia pun melarikan diri. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia dibawa ke mana? Waktu Tuhan Yesus kena tangkap habis, dia dibawa ke Yesus dibawa ke, ini terhilang ini kalau begini. Waktu Tuhan Yesus kena tangkap dibawa ke wah, ini harus tahun depan bikin cermat Alkitab lah. Dia dibawa ke rumah imam besar. Namanya Yosef. Dia punya nama siapa? Oh, Kayafa. Dia dibawa ke sana. Petrus datang sambil mengamati Tuhan Yesus pun keadaan. Perempuan hamba dari imam besar itu datang dia begini, engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu kan? Dia bilang begini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang kau maksud. Lalu dia pindah ke serambi depan. Bagi Petrus, jawab ini perempuan untuk apa? Yang paling penting bagi Petrus adalah melihat keadaan Yesus, bukan memberi jawab pada perempuan ini. Sangat logis. Daripada jawab ini perempuan, lebih baik saya pindah tempat. Ayam berkokok pertama kali di situ, dan Yesus sebut ini sebagai sebuah penyangkalan. Apa yang mau bilang? Yang saya mau bilang, ada banyak orang merasa kehidupan sosial tidak penting. Yang penting hubungan dengan Tuhan aman, biar bakalai dan tetangga itu tidak apa-apa, bakalai dan mama mantu itu tidak apa-apa, bakalai dengan sesama pelayan itu tidak apa-apa, bakalai dengan sesama ini orang-orang yang ada di dalam gereja tidak apa-apa. Yang penting dengan Tuhan aman. Ini sebuah penyangkalan. Saya tegur seorang ketua persekutuan doa. Saya bilang dia, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kok kena berhenti berkhotbah? Dia bilang, kok Bapak kena berhenti? Kenapa Bapak belum begitu? Saudara tahu, dia itu piara babi. Tahu babi? Babi itu. Dia piara babi, terus pembuangan ini babi. Yang ini babi pun kotoran, kau buang keluar. Dia buang pi tetangga sebelah yang tidak seiman dengan dia. Menurut saudara Tuhan Yesus mana ajar kita begitu? Tiap hari sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit bilang Yesus tolong. Tapi tindakan itu memberi pengaruh buruk di sekitar lingkungan di mana dia ada. Ini termasuk dalam bagian orang yang terhilang karena dia memberi penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Mau bagaya apa? Tiap hari khotbah tentang kasih, tapi istriku ini Bapak angkat terus. Jadi jangan sampai kita kira kita sementara beraktivitas rohani itu berarti kita lagi aman-aman dan kita bukan orang yang terhilang. Jangan pernah berpikir begitu. Karena kadang-kadang orang melayani pekerjaan Tuhan bukan melayani Tuhan. Jadwal padat memati, Pak Manobe itu dari pagi sampai malam. Padat sekali, tapi melayani pekerjaan dan bukan melayani Tuhan. Lalu saudara pikir itu orang ada baik-baik dan ada di dekat-dekat dengan Tuhan? Belum tanya. Belum. Saya punya kisah satu ketika saya di Sabu. Kami ibadah hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau pergi itu jemaat sepenuh-penuh banyak-banyak begini.
Kami duduk di tikar yang besar, orang buka. Lampu yang paling terang itu yang pendeta duduk di situ. Saya pergi hari itu, orang sebanyak-banyak itu. Kami mulai ibadah dan dong semangat. Saya khotbah dong senyum-senyum. Saya bilang ini khotbah pas. Masukin. Yang menarik saya habis khotbah dong masih senyum-senyum. Itu saya mulai pikiran itu. Dan saya tanya, jemaat, yo, kenapa kamu senyum-senyum? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, tahu, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil ballpoint satu, dia tulis cepat-cepat di satu kertas kecil. Dia mau datang di saya penasaran sekali. Saya buka, ternyata dia tulis, maaf, Bapak Prosleting tidak tarik. Saya kayak mau cek ke dia itu. Kita dua ada sama-sama di sini. Saudara lihat saya ada masalah, saudara diam-diam. Saya mau tanya saudara, tolong jawab jujur. Menurut saudara tadi dompu ibadah ada aman? Ibadah ada aman? Oh, kok kenapa? Karena ada sesuatu di antara mereka yang mereka tidak bereskan. Saudara tahu ketika Yesus bicara tentang pengampunan, Tuhan Yesus bilang, engkau bawa persembahan, bawa datang sampai di altar. Kalau engkau teringat saudara membuat salah, kasih tinggal di situ, kembali berdamai dan dia baru datang. Jam pencitraan. Ketemu sengaja senyum seolah-olah tidak ada masalah. Aduh susi. Padahal ini juga bagian dari manusia terhilang. Harus ditemukan kembali. Kadang-kadang kita pikir kita terlalu rohani. Itu pertama. Kedua, perempuan ini pergi melihat Petrus ada di serambi itu. Dia bilang kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini biasa bersama-sama dengan Yesus. Di pertanyaan pertama, waktu penyangkalan pertama, Petrus jawab dan pindah. Kedua, Petrus tidak pindah. Dia tetap duduk di situ seolah-olah dia mau bilang begini, lu pembawa, Anda sopan saya hargai, Anda tidak sopan saya layani. Apa yang kurang? Dia berani. Mantap toh. Di penyangkalan pertama saudara, dia memilih memutuskan hubungan dengan manusia. Dia rasa yang penting hubungan dengan Tuhan aman. Penyangkalan kedua, dia tidak ada keputusan, sekarang tergantung dengan perempuan. Jadi tamu pemaaf. Hidup itu kalau tidak ada keputusan, itu paling cepat untuk mengingkari iman. Harus berani punya sikap. Kalau tidak ada sikap sama sekali, cepat terpengaruh. Saudara tahu, kadang-kadang kita pun hidup ini tergantung situasi. Ada kita nih kadang-kadang dia rajin gereja, kadang-kadang pemalas, mamati, kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia lemah. Tergantung orang lain. Aduh, sebenarnya saya tidak datang, tapi kan pendeta suruh telepon nanti. Hidup tergantung kepada orang lain. Apa yang ingin saya mau katakan di sini, saudara? Satu hari manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, dan itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau turun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau baca Alkitab atau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah malam hari di sini, hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Makanya hari ini saya ada di sini. Kita semua yang ada sekarang adalah bagian dari keputusan masa lalu. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Atau sampai bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Setidak-tidak sadar begini, dia di sebelah. Keputusan. Jadi siapa tidak ada ambil keputusan, dia sangat tergantung pada situasi. Masuk kandang kambing mengembik. Masuk kandang ayam hilang. Karena tergantung situasi. Pak Pendeta omong keluar yang dimaksud gampang. Ada banyak jemaat Tuhan terdaftar sebagai anggota jemaatnya Serea BTN, tapi tidak selalu ibadah di sini. Ini hari dia ibadah di sini, besok dia di sana, lusa dia di sana, tula dia di sana. Bunga itu, tahu bunga? Kalau tiap hari kasih pindah topot, tidak bertumbuh, mati cepat. Ini termasuk pada jiwa yang hilang. Nanti dia mati baru kita pusing, pendeta mana kubur. Yang di sekitar sini juga ada. Itu orang dong di sini. Ya saudara-saudara, ini yang dia soal ketika dia tidak ada pilihan sama sekali. Kalau saudara rindu bertumbuh, harus ambil keputusan mau berjemaat di mana Yesus, Tuhan.
Sampai di situ. Jangan hari di sini, besok di sini, lusa di sini. Tinggal di Kupang, tapi sedikit-sedikit dia bilang, kalau kita di Surabaya, nah lu pindah di Surabaya, toh kenapa mesti di sini? Tidak bisa pikiran dan perasaan ada di tempat lain, badan ada di tempat lain, tidak bisa. Amin kok. Saudara kira semua orang yang datang ikut di gereja sini ini, waktu perhatian begini itu semua tertuju pada Yesus? Ini mata ada begini, dia pemikiran ada di fix sayang, fix. Yang L ada kok say. Di sini juga tahu itu fix sayang. Yang PHP ondol. Jadi kita ada di gereja tapi kita pun jiwa bisa hilang di mana-mana juga. Jadi jangan pikir orang terhilang itu mereka yang, saudara, apa artinya pendeta Yandi berkhotbah kepada orang-orang yang tidak ada di sini? Itu sama dengan orang mati, kita khotbah ke orang mati, yang hidup dong kita tidak omong. Nah, yang saudara di sini yang kita omong ini terhilang ada di bagian mana? Kami Natal di pedalaman timur, kami pun kue seragam, kue Solo dia pun nama. Besar ke piring. Saya tidak tahu kami dorang pakai tepung apa, yang pasti kami kunyah tuh kayak kunyah karet. Tidak habis-habis. Saya sementara pusing kunyah ini kue ini tuh. Kami Natal yang 2 TKW itu, terus 1 TKW bilang begini, Bapak, kalau kami Natal di Hong Kong, itu betalia dia. Yang satu bilang, Bapak, kalau kami Natal di Macau, oh, ini kita di timur. Yang engkau harus lakukan adalah bahwa itu Hong Kong datang, kalau tidak kamu dua berangkat ke Hong Kong. Tidak baiklah hidup banding-banding begitu, ini manusia terhilang ini. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Sebentar pulang dari sini terus suami bilang, Mama, ya kenapa Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Kan pasti malu lu pindah ke ibu di sebelah. Kedua. Ketiga, saudara, orang-orang banyak yang melihat Petrus itu, dia bilang begini, engkau pasti salah satu dari mereka, apalagi engkau orang Galilea. Lalu Alkitab berkata, pada waktu itulah Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebutin. Aku tidak kenal. Saudara lihat, penyangkalan pertama dia putuskan hubungan dengan manusia, dia menjaga, dia berdas dan itu. Penyangkalan kedua dia tidak ada pilihan sama sekali. Penyangkalan yang ketiga dia memilih memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Yang penting relasi dia dengan saudara-saudara itu baik. Kompromi. Saudara tahu berapa banyak kali kita tuh lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita pun anak katekesasi dong, ini kan dong ikut katekesasi terus pasti di baru dikasih ada sidi kok tidak. Berapa orang? 58. Coba dengar waktu dong jawab itu. Itu kayak pungkar mana kok? Tanya bilang, apakah jawabmu? Itu dong kayak sengaja bikin kayak sedih-sedih itu. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan dalam pengalaman pelayanan sejawab dramatis begitu. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dengan dia pun bapak mama datang terus dia bilang, Pak Pendeta, Mam Pendeta tolong kita dulu. Tolong apa? Dia tolong beta dulu. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Terus dia bilang begini, Pak Pendeta dan Mam Pendeta, kita sunika dinas sang. Tahu sendiri nikah dengan aparat nih yang. Dong sana bisa pindah, hanya kita yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak semua begitu, kita mau bilang apalah yang. Dia pun mama bilang, kita orang tua ini kan tugas kita hanya urus sang. Sudah terakhir kami pendeta-pendetanya bilang, hoang. Jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita tuh tipis-tipis saja. Soal cinta kita bisa lupa buang Tuhan Yesus, nah karena ada yang majelis jemaat yang dia datang kok jawab amin. Apakah jawabmu? Dia jawab habis itu dan dia sepi. Nanti pasca kemarin baru dia sampai. Nanti dia tunggu Natal lagi dia sampai lagi. Baru dia ketua kegiatan. Hai, kayak apa kuat? Menurut saudara ini orang terhilang atau bukan terhilang? Apa dong tahu? Kita ini kayak apa kok? Nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan membawamu memuliakan Tuhan. Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak saja.
K ibadah, DBI, kakak ibadah. I beta hanya antar, kakak ibadah. Kalau nanti dia sonde mau kasih dia, ada kue. Siapa tahu pas itu. Ada yang pi ibadah tuh karena ada kue. Menurut saudara dia terhilang, kok sudah ditemukan. Bapak mama, jangan omong terlalu jauh-jauh kok. Botong bikin syukuran di sini, undang tetangga-tetangga dong. Dong tahu ada ibadah. Mama bilang di bapak, Mar sudah masih ibadah. Pernah dengar itu kalimat? Di Kaserea sini ada. Siapa pu suami? Coba siapa pu. Itu kita pu soal. Saudara kira ini ada baik? Hei, bapak mama dong, anak-anak. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya juga heran. Kenapa? Kalau ada orang bikin syukuran itu, waktu ibadah orang sedikit, pas makan saya ulangi, waktu ibadah pas makan dong dari itu terhilang, kok sudah ditemukan. Oh, nah itu supaya betul-betul kita rasa kita ini sudah ditemukan, kok masih terhilang. Ini gereja di Kaserea ini biasa jam berapa? 6, 8 6, 9. Wih, sejam 9 dong siap habis, tapi dong belum datang gereja. Terus anak-anak bilang, bapak, mama, sejam 9, belum ada orang. Kok bapak mama itu yang orang? Mau tunggu orang mana? Nanti waktu semulai baru sengaja datang pakai dia baju merah, rok kuning, sendal hijau. Masuk jalan. Terhilang, kok sudah ditemukan. Ada di BTN. Itu ibu ada di sini. Nah, dia pun nama huruf pertama apa? Nah, saudara-saudara, ini penyangkalan ini. Kemudian sekarang Tuhan Yesus tanya, ini 3 hal terjadi. Teks ini memberi pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Firman Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tahu saya mengasihi. Tuhan, ini saya mau omong karena kau Tuhan tahu berapa hari lalu saya baru menyangkal Tuhan ini. Saya mau omong karena Tuhan ini tahu saya punya hati ini, tapi Tuhan. Dan Tuhan bilang, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Saudara tahu dia punya catatan ringan tentang itu. Bagi satu orang yang Tuhan panggil kembali. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak ada kasih terhadap Tuhan yang tidak dikaitkan dengan kasih terhadap sesama. Mengembalakan itu kasih, bukan yang saya itu tidak. Kasih. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi. Kok orang tua dulu udah bilang, ini dong kutip Alkitab. Oh, yang kelihatan kita tidak bisa hargai, mau dihargai yang tidak kelihatan. Di Kaserea ini kasih aman, beres, semua senyum tulus, tidak ada yang asrang. Kasih. Oke, hafal. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan oleh apapun, kan dia mencari. Oke, saya konfirmasi. Saudara lihat kasih yang tidak terpatahkan. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok? Tidak. Terlalu sakit. Baik melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya toh. Sesar itu kan abnormal. Yang normal itu kan muku. Waktu mama dong sakit melahirkan itu kan suami dong hanya dari luar. Kau bilang Yesus, tapi kan cuma su bilang Yesus, le dong bayangkan kira-kira anak muka ke siapa kan?
Anak-anak, orang tua sakit melahirkan kamu. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul orang tua? Jam 2 pagi juga mama bapak tetap gendong kamu begini. Tidak tidur, kamu menangis. Separuh usul, tolong ganti nenek pun nama. Tapi orang tua tidak pakai itu, dong gendong. Su gendong begitu repot lagi. Seringkali mama-mama tuh dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama pulagu dong tuh seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gigi. Oke, anak-anak. Orang tua ajar kamu bawa omong tuh satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang ketika kamu mulai lancar bawa omong, ternyata kamu tidak suka bawa omong dan kamu pun bapak mama. Betul? Kamu lebih suka bawa omong deng? Dong suka bawa omong deng? Nah, gotong sulati dong omong setengah mati. Subesar belikas dong HP. Ternyata dong tidak suka bawa omong deng kita. Pertanyaan buat bapak mama tolong jawab dengan sangat semangat. Siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Coba kasih tahu saya. Karena apa coba? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan kan? Padahal kita belikan, hei kamu pu HP itu utang. Tapi habis kamu. Tapi bapak mama tetap kasih makan dong toh? Anak-anak, orang tua latih kamu jalan tuh satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang ta, te. Oh, itu jalan belakang itu. Tapi ketika kamu mulai lancar jalan, su bisa jalan, su SMP, SMA, ada suka jalan dengan bapak mama? Dong lebih suka jalan deng? Nah, siapa suruh kasih dong kamar satu di rumah? Coba, kenapa coba? Kirim dong pi Surabaya ke sekolah. Anak-anak, orang tua pu harapan itu sangat besar di kamu. Orang tua tuh seringkali bilang, anak, asal kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa. Orang tua sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang gara-gara kamu. Kirim dong pi Surabaya, dong ada telepon. Telepon pada waktu. Nah siapa suruh kirim? Coba kasih tahu beta dulu, kenapa mau kirim? Kasih tidak terpatahkan. Wih, dong SMP ini. Woi, kadang-kadang kau jangan terlalu percaya diri. Dong kalau ada beta puan nona satu, kalau kalau dia begini, di muka dia pun teman dong. Kadang dia main bagus. Woi, tapi beta tetap kasih makan kau tidak. Karena kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua tuh selalu omong bilang, biar busuk-busuk juga, itu kita pu anak. Betul kok? Orang tua maksud apa omong bilang kami busuk-busuk? Dan saudara lihat, tidak ada kasih kepada Tuhan yang kemudian tidak dihubungkan terhadap kasih kepada manusia. Kalau tidak kita hanya beraktivitas rohani. Kalau saudara melayani tanpa kasih itu aktivis rohani. Jangan kasih takut kita dan jadwal-jadwal yang padat-padat. Kalau kasih terputus di situ. Tidak ada kasih yang tidak bisa memaafkan seseorang. Namanya kita ketemu orang tiap hari itu kan siapa yang pun tugas mau kepuas kita terus. Kecewa kita dengan satu dua orang pun tindakan. Hanya kasih yang besar itu. Ingat, kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena kasih yang besar itu kita mau membuka kita punya hati. Saudara-saudara, itu serius bagi kita. Mari kita lihat lebih lanjut dalam teks ini. Salah satu tema utama dari kebangkitan itu adalah pemulihan relasi. Petrus baru beberapa hari yang lalu menyangkal Yesus. Dan sekarang kebangkitan itu memulihkan relasi Yesus dengan dia. Pemulihan itu terjadi ketika mereka makan sama-sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini semua kok? Lebih dari ini roti, ikan gargahi, ikan kuah asam, dan ikan fauzi? Itu pertanyaan penting. Petrus, apa engkau mengasihi aku lebih dari ini makanan-makanan? Sebab kadang-kadang tagal makanan saja orang bisa lupa bukan Tuhan.
Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua yang ada di sini? Di situ ada Yakobus, kau Andreas, kau. Apa engkau mengasihi aku lebih dari dorang? Kenapa? Karena manusia kita berhenti mengasihi Tuhan. Apa engkau mengasihi aku? Pemulihan itu terjadi di tempat di mana mereka makan bersama-sama. Ada sibuk-sibuk di kota, ma tolong kau saat duduk kau makan sama-sama, dia isi dan suami dulu, dia anak dulu. Bisa kok? Nama siapa lagi sayang? Nama siapa lagi? Saudara, saya khotbah tentang meja makan. Saya bilang begini, saudara. Kalau orang duduk makan sama-sama, mari kita lihat tema ini dengan lebih mengerutut ke bagian ini. Kalau kita duduk makan sama-sama, saudara, selalu orang mulai dengan apa? Doa. Kita banyak-banyak sebentar ada makan, tidak ada yang berani duluan kecuali kalau dalam gelap. Di terang dia tidak berani duluan, nanti ketua panitia bilang, Bapak, Mama semua habis ini kita makan minum dan kami persilakan Mama Pendeta untuk di meja makan tuh kita berdoa. Yang tidak tahu berdoa dia akan tutup begini. Dia buka mata kita masuk, dia tutup ulang lebar. Tapi kita mulai. Salah satu bentuk relasi dengan Tuhan itu doa itu. Potong berdoa. Doa makan itu berisi dua sah. Sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Banyak orang terhilang kan dia cari berkat sampai lupa sumber berkat. Kumpul doi banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti di Surabaya baru telepon yang pendeta, yo, saya di Surabaya, enaknya pasir-pasir, tidak apa-apa, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bang. Sudah perlu. Dia pergi kumpul doi sampai dia lupa bahwa, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, usahamu tidak menambah sesuatu. Ini cari doi sampai lupa sembahyang. Di sekitar sini ada. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna biru. Tahu. Iya. Ini ibadah rumah tangga di pendeta Supi. Bapak WA bilang Mama, atau pendeta bilang Bapak lembur ini. Wait, siapa ame waktu sedikit koden Tuhan dulu. Di meja makan itu kita puisi doa hanya bilang Tuhan, semua berkat Tuhan punya, tapi yang kedua kita bilang Tuhan terima kasih. Orang yang terhilang itu orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak tahu bersyukur. Tiap hari hanya mengeluh. Ketemu pendeta hanya patah leher. Kau bilang, Bapak, hidup terlalu mati sudah kalau memang terlalu susah. Bersyukur sedikit dulu. Dulu dia masih honor, gaji hanya 300-400 ribu. Habis bulan masih lebih 10 ribu. Dia bersyukur. Sudah diangkat jadi ASN, tunjangan sana sini, gaji pokok besar. Habis bulan, bendahara hanya datang bawa kertas putih baru bilang, sepotong semua. Jadi kita tambah stres dengan karena tidak pernah mengakui berkat-berkat ini. Siapa yang kasih? Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa beri pertumbuhan? Nah, orang yang tidak tahu berdoa di meja makan itu orang yang terhilang. Semoga pulang bikin sudah. Bapak-bapak don terima kasih itu baik kosong. Coba sebentar pulang, coba Mama siap makan. Coba Bapak dengan yakin, coba Bapak bilang, Mama terima kasih. Itu mamtua pikiran. Mangkali mamtua pun pikiran ada dua. Pertama pasti mamtua pikir begini, tidak tahu roh apa sunaik di saya suami. Kan kita tidak terbiasa begitu. Atau yang kedua, waktu kita terima kasih terus mamtua bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Ya toh? Kita ditemukan. Satu, di meja makan itu kita berdoa. Kedua, di meja makan kita apa, Cok? Di meja makan kita apa, Cok? Oh, makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tidur. Bapak Ibu, apa yang ingin beta katakan di sini? Kadang-kadang kita hilang lenyap di tengah-tengah keramaian. Kadang-kadang nih saudara, orang tidak bisa bedakan dari mana kantor, mana rumah, mana jalan. Pakaian yang harus pakai di kamar tidur pun dia pakai datang di gereja. Kita yang di muka yang kita pusing. Tempatkan diri, dimakan ya makan, jangan bikin barang lain. Ada masalah rumah, urus di rumah, jangan urus di kantor. Jangan taruh di Facebook.
Kita pas taruh begitu, separuh nanti pun komen bilang, kenapa saya? Ibe pulaki begitu ikan dan batu bebuang di laut. Aduh. Hei, berhenti masalah rumah di rumah sah. Mau kasih taku sapa di itu Facebook. Terhilang itu. Jadi di rumah sah cukup. Amin kok. Jangan taruh di mana-mana. Saya baca satu status saya lucu sendiri. Ketika seorang perempuan membuat status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Jadi jangan suka taruh-taruh sembarang. Suami yang RT, biar orang panggil bab tua, sayang bapak RT. Jangan panggil mam tua juga bilang mama RT. Lama-lama dia bikin salah ini barang dong. Ini suami yang kepala sekolah suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong. Dia bikin. Tempatkan diri dan baik-baik sedikit dulu. Sedua toh, tadi di meja makan satu apa tadi? Dua, tiga, komunikasi. Soalnya mungkin kita duduk makan setengah jam semua hanya keram. Nanti kan kita bawa omong. Ada yang pegang HP di sini ada. Kita kan sama-sama tahu kalimat ini. HP berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang. Supi kantor dari pagi sampai malam ini, pulang ketemu istri anak masing-masing sendiri. Lama-lama kita gila. Ada anak yang dia pun bapak tanya dia, "Don duduk sama-sama, makan apa?" Dia pun anak balas, "Ikan sah. Ikan setengah matang atau angus?" Hai, kok kas berhenti itu HP, kok duduk bawa omong sedikit toh. Bisa kok. Bisa. Ada kok tidak kita di rumah yang dia punya HP pola rumit. Ada yang harus pakai sidik jari lah, kontak mata. Dia polisi. Coba setengah buang itu HP kok omong sedikit deh istri. Puji sedikit itu istri. Mama supi salom baik-baik. Bapak omong apa kok? Mama supi datang rambut sebagini lah, suleging lah, itu dalam begini-begini. Omong apa kok? Mama, iya sayang, mama macam mahasiswa. Terus mama bilang, ih papa nih, mahasiswa apa? Mahasiswa DO. Komunikasi. Ini istri boleh pidatan dia begini, macam setrika rusak saja. Bapak mama tahu, kalau bukan kita yang puji kita puji istri, kita mau suruh siapa puji dia? Lama-lama dia foto, dia kasih dia pun foto di Facebook untuk orang bilang cantik saya, glowing. Kok suami tidak pernah omong nakar mana? Ini keluarga terhilang. Iya tuh. Kadang-kadang saya lihat ini dompu foto baru ada ayat Alkitab lah di situ. Saya lihat-lihat tidak ada hubungan antara dia pemuka dengan ayat Alkitab, tidak ada. Karena itu di meja makan tuh kesempatan bahwa mama juga omong di bapak juga bilang mama juga bilang bapak. Jangan kayak anak muda, ingat tuh ingat bapak pun. Gombal-gombal sedikit juga omong toh. Mama bikin teh do sayang. Terus mama bikin habis tuh. Papa tahu dia pun gula pas, mama ini teh mau manis, kok tidak lebih indah dari mama pun senyum. Omong ame sedikit. Ini bab tua nih di kantor baik dan semua orang pulang datang mas parak semua di dalam rumah ini. Ini mama donjo satu. Bab tua datang tanya, mama makanan di mana? Bapak kalau sampai tanya begitu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok bab itu meja makan itu dia yang beli? Tapi kalau bapak sampai tanya begitu, mama makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Bapak tanya, mama makanan di mana? Di situ makan steak selula. Aduh, mama mas parak begitu. Bapak tua pi restoran, baru sampai kalau bilang selamat siang. Kenapa terlambat?
Jadi di rumah. Dengar pemulihan yang Tuhan Yesus buat dengan Petrus terjadi waktu doa makan. Mari kita jujur. Kita pun hati tidak tentram kalau duduk makan dengan orang yang kita tidak aman dengan dia. Hanya yang hati terbuka yang bisa duduk makan sama-sama. Selesai berbohong itu. Kalau tidak saudara-saudara makan, saudara bisa makan dengan orang yang saudara tidak suka dengan dia. Baru dia pun kaki sengaja korek kita pun lutut begini dari itu kayak kita apa kok? Maka kita lihat dia dari ujung kaki, perempuan ini. Kuku batana cuma macam-macam di hati ini mesti kayak gitu. Setiga toh meja makan jadi jamba gaya kok sedikit-sedikit makan dengan kawan, tidak makan dengan istri anak. Wah gaya makan di luar. Tiga, satu tadi apa? Dua, tiga, empat. Kalau ikan tinggal dua, orang ada empat. Bapak mama tambah anak dua. Ikan ada dua. Siapa yang makan? Apa? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah. Mau bagi supaya empat dapat tidak ada masalah. Mau anak saya makan tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1 ekor, kita 3 bagi 1 tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil dua-dua, kita tidak ada masalah. Tapi dengar, di meja makan tuh kita belajar ingat orang lain itu. Belajar ingat orang lain. Ini bapak don dapat uang 100.000 don beli rokok 20.000. Tinggal 80 dong simpan 50, bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 30 ini yang dia sorong kasih mama dengan harapan tiap hari kuah asam dengan CI. Mama mau picuri di mana? Menurut saudara ini bapak ini ada terhilang, khusus ditemukan. Beli rokok isap sendiri tidak bagi mama. Datang ke sebelah mama ada 12 mama anak sayang. Jangan terlalu egois lah. Ingat orang. Ada ayam satu tuh. Kadang-kadang kita orang tua ini juga terhilang. Nanti bunuh ayam yang di rumah itu bapak yang dapat dia pu dada, dia pu paha. Anak dapat dia pu kuku dan kepala. Baru dia pu mama omong 2 hari. Itu papa pu ayam sayang. Ayah saya, itu isap-isap dia pu kuah enak ya. Apa mau apa lagi? Di sini ada bapak begitu. Itu dia pu istri yang mana itu? Atur salah itu. Itu hanya di meja makan. Saudara lihat, itu pemulihan serius itu. Saudara, apa artinya kita suami istri tapi hanya di pakaian seragam sah? Kau nanti di pesta baru sengaja datang ya. Salam semua. Bapak mama, saya bilang di mana-mana, bapak-bapak dong kalau masalah dengan kawan kantor, sampai di kantor, masing-masing fokus dengan pekerjaan, tidak usah bawa masalah, selesai pulang. Jangan coba-coba masalah dengan istri. Dia pun beban 7-8 kali lipat. Kok kita tidur bangun pagi, mentua di sebelah. Dia pun rambut belum sisir. Kita pi dapur, mentua ada kok tidak? Di ruang makan? Di ruang tamu? Itu dia pun foto paling besar. Baru dia lihat kita sini, berani bertengkar dengan dia, kita tidak aman. Pulihkan kita pun relasi. Karena tidak mungkin kita bilang kita dan Tuhan aman, sementara dengan istri tidak aman, tidak bisa. Dengan anak-anak. Itu toh. Orang kalau keluarga aman itu dalam berpegang tangan. 5. Saya melayani di Sabut toh. Makan di Amukelaga. Rumah dek. Mau naik makan tuh kita buka sepatu, buka sendal, duduk. Bersila baru mulai makan. Setiap kali kalau pergi soe mau makan dengan bapak mama kan kita makan di meja makan. Saya kan tiap hari duduk bersila di Amukelaga, maka ada kecenderungan mau angkat kaki. Setiap kali lutut lewat sedikit itu meja bapak bilang, lutut pun bagus lah. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih penuh di mulut paksa bicara, bapak selalu bilang, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali saya mengerti di tempat makan itu kita belajar etika dan moral.
Kadang-kadang tagal sekolah tinggi, kotong lupa etika. Kadang-kadang kan kotong pikir kotong yang dari kota, kotong pi kampung sana, orang tua juga kita wewe, so we. Kita terlalu apa? Itu pemulihan saat di meja situ, kalau dia jangan terlalu bagaya. Etika. Anak-anak dong ini, dia orang tua itu kamu lepas buang itu headset dong. Ini orang tua omong dong ada headset, kau dong sama ke cek. Pas omong dong, ini barang mati nih. Barang tidak tahu etika sekali. Kadang-kadang dia orang tua juga duduk kodong pangku kaki pakai headset, dong sama ke baru lari dari rumah sakit itu. Selang infus dong melekat itu. Orang tua omong itu duduk kok dengar dulu. Kita pun orang tua itu, dong mau kemanapun itu dong yang lahirkan kita ini. Tolong kau hargai orang tua. Anak dong mau sekolah tinggi sampai langit itu, tolong hargai orang lain. Kita nih kadang-kadang sekolah yang bikin kita kok sekolah baik, sekolah baik. Bukan saya bilang ini, ingat, ini ada siaran langsung, sekolah baik. Yang sekolah itu yang salah pakai itu. Cek. Kepintaran itu seperti pisau yang tajam. Kalau pisau yang tajam dipegang oleh seorang dokter bedah, dia jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau pisau tajam itu dipegang oleh OPK, orang potong, dia jadi bikin susah orang lain. Kok kita mau pintar sampai pintar ke mana? Saudara tahu, yang dia punya nama kepintaran itu selalu terbatas. Pintar itu terbatas, mengerucut pada satu hal. Bodoh itu yang tidak terbatas. Dia meleleh saja. Karena itu jangan pikir kita terlalu tinggi, kok kita melecehkan semua orang dan kita punya kepintaran. Oh tidak. Kok kayak misalnya kita pergi rumah sakit. Kita pergi rumah sakit kan pergi di bagian umum duluan toh. Sampai sana dong periksa, oh ini THT. Pergi ke THT. Kami sampai di THT, oh ini bagian telinga. Di telinga. Kita sampai di telinga, oh ini telinga kanan. Kita pilih di bagian telinga kanan. Sampai telinga kanan, oh ini bagian genderang telinga. Kita pergi lagi. Pintar mengerucut pada satu hal. Bodoh yang meleleh. Etika mesti botong jaga. Kadang-kadang botong tahu etika. Botong tinggal dalam gereja, ma botong pun cara mas parak lebih dari orang yang tidak tinggal dalam gereja. What? Pak Pendeta mas parak tidak, Pak Pendeta kaget. Ya saudara-saudara, mereka yang terhilang, mari kita mulai dari kita dulu. Nanti baru perlahan-lahan kita pergi cari mereka yang tidak kenal Tuhan, yang kita rasa mereka halaik semua. Tapi mulai dari kita yang ada malam hari ini di sini menyempatkan waktu, jangan sampai kita sementara hilang. Tapi kita punya kerohanian seolah-olah besar. Di bagian terakhir saya mau kasih tahu saudara, kekristenan itu punya tingkatan-tingkatan. Kita bisa ukur kita hilang atau tidak. Satu, beragama tapi tidak beriman. Ada banyak orang Kristen yang punya agama tapi tidak punya iman. Orang baptis dia juga baptis, orang sidi dia juga sidi, orang pengucapan syukur dia juga pengucapan syukur. Beriman tidak. Hanya memenuhi unsur-unsur itu KTP dong tulis. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Ada yang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu dia hanya omong tentang masa lalu. Waktu tahun 1970. Minggu depan dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Waktu kita ketemu dia ulang lagi, waktu 19. Lama-lama dia baru bangun, orang bakorek bilang, 1970. Yang paling tinggi, berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Anak-anak, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah. Susah kok gampang. Gampang kok susah. Susah kok gampang. Gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang. Bagaimana dia pun gampang? Anak-anak, pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Adakah orang-orang di BTN yang perintah pohon mangga berbuah? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh.
Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohonnya. Akhirnya dia buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat limun plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Anak sekolah minggu saja dari dulu suka tahu kita, Yesus pokok dan tinggallah di. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau apa? Sudah saya senandung pun tarik gitu. Mudah-mudahan pas menyanyi iring di kau saja Tuhan jangan pakai tarikan itu Iring di kau saja Tuhan. Biar yang tadi saja. Amin.